Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia materinya sudah selesai. Hanya untuk saya 4 teks itu belum satu pun ada ulangan harian. Nanti minggu depan kita mulai ulangan harian. Keempatnya silakan dikerjakan. Nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Untuk kelas A dan B, 8A dan 8B. Nah, jadi sekali lagi untuk materi itu kelas 8 sudah selesai. Sehingga hari ini dan selanjutnya kalau melihat jadwal itu masih ada 5 kali pertemuan sebelum kalian mengikuti penilaian akhir tahun PAT semester genap. Nah, karena itu mulai pagi hari ini dan seterusnya kita akan membahas kisi-kisi PAT. Mudah-mudahan ini bermanfaat, nanti bisa mempersiapkan dengan baik PAT kalian sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Di semester genap ini ada 4 teks, yaitu eksposisi, puisi, ulasan, dan drama. Jadi kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum darurat, kurikulum COVID-19 ini yang memang disederhanakan, kemudian diubah-ubah. Yang dulunya di semester ganjil, sekarang ada di genap. Seperti puisi, itu kalau tidak pandemi seperti ini ada di semester ganjil, nah, sekarang ada di semester genap. Keempat-empatnya sudah saya ulang diajarkan, sudah kalian terima materinya, hanya untuk kelas 8A dan B belum ulangan sama sekali keempat-empatnya. Baik, ada 30 soal nanti untuk PAT, semua mapel non-eksak itu ada 30, kemudian yang eksak 25. Nah, setiap pertemuan nanti kita akan bahas 6 nomor kisi-kisi. Kalau 5 kan jadi 30. Nah, nanti kalau ada terjadi acara yang lain, misalnya tidak ada siaran langsung pembelajaran ini, maka akan Bapak Ibu Guru akan membagikannya di GCR maupun di grup WA. Yang pertama itu teks eksposisi, itu indikatornya disajikan paragraf teks eksposisi, ada teks eksposisinya, ada paragraf teks eksposisi, siswa dapat menentukan alasan paragraf teks eksposisi tersebut termasuk salah satu bagian struktur teks eksposisi dengan tepat. Nah, jadi mari kita lihat materinya. Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Di tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Tesis itu baru pengenalan isu, pemunculan masalah, pengangkatan masalah atau masalah yang diangkat oleh penulisnya, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya.
Biasanya menggunakan kata-kata dapat, perlu, penting, ya, harus, dan seterusnya. Jadi ini baru pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya atau masih berupa isu. Nah, yang kedua, rangkaian argumen itu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Nah, sini ada alasan-alasan yang dikemukakan penulis untuk memperkuat apa yang disampaikan di bagian tesis. Ada alasan-alasan. Karena itu kalian tahu bahwa salah satu cirinya itu menggunakan konjungsi argumentasi. Karena, sebab, oleh karena itu, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian ini sering disebut penutup atau simpulan. Nah, sehingga nanti kalau menjawab mungkin ada tiga ini kemungkinan, ada tiga kemungkinan yang muncul soalnya. Bisa saja yang ditanyakan, mengapa paragraf itu termasuk tesis? Alasan apa yang menyebabkan paragraf itu termasuk tesis atau rangkaian argumen atau penegasan ulang. Jadi kalian harus belajar tiga-tiganya karena ada kemungkinan ketiga-tiganya salah satu dari tiga itu yang muncul. Saya tidak bisa menebak mana apakah tesis, rangkaian argumen atau penegasan ulang. Nah, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan kutipan teks eksposisi berikut. Kalau ada teksnya seperti ini, jadi kesehatan jiwa dan raga perlu tetap dijaga oleh setiap manusia agar mampu mewujudkan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Nah, maka pertanyaannya, alasan kutipan teks eksposisi tersebut termasuk bagian penegasan ulang adalah A. Terdapat alasan-alasan dari penulis. B. Penulis mengenalkan isu kepada pembaca. C. Kutipan tersebut berupa simpulan. D. Kalimat tersebut merupakan fakta. Ya, silakan dicet ya, apakah jawabannya A, B, C, atau D yang kisi-kisi untuk soal nomor 1 ini. Sudah ada Pak Dede? Ada yang jawab? Belum ada. Silakan tunggu. Jawabannya Pak, A, B, C, atau D? Ya. C. Ya, jawabannya yang benar. Siapa itu Pak? Kelas? Oh, ya, mungkin kelas C sampai K itu. Jadi benar ya Intan, jawabannya C. Kutipan tersebut berupa simpulan. Jadi kalau ada kata-kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, nah itu berupa simpulan. Nah, itu alasan kutipan teks tersebut termasuk bagian penegasan ulang. Nah, nanti bisa saja yang keluar itu rangkaian argumen atau tesis. Bisa juga penegasan ulang. Jadi tiga-tiganya memungkinkan untuk keluar dalam PAT nantinya. Benar ya, kunci jawabannya C. Nah, sekarang kisi-kisi yang nomor 2. Disajikan paragraf teks eksposisi yang tiap kalimatnya diberi nomor, siswa dapat menentukan kalimat yang terdapat kata teknis, kata hubung argumentasi atau kausalitas, kata perujukan, kata kerja mental,
kata persuasif dalam paragraf tersebut dengan tepat. Jadi memungkinkan yang keluar itu bisa kata teknis, kata hubung argumentasi, atau kausalitas, atau kata perujukan, atau kata kerja mental, atau kata persuasif. Memungkinkan salah satu di antara 5 ini, walaupun saya lagi ciri kebahasaannya lebih dari 5, tapi ini yang mungkin akan keluar satu di antara 5 ini. Ya. Kata teknis, kata hubung argumentasi atau kausalitas, kata perujukan, kata kerja mental, atau kata persuasif. Dalam paragraf tersebut dengan tepat. Ya, baik. Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks eksposisi itu, yang pertama menggunakan kata atau istilah teknis, kata-kata yang tidak semua orang paham, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti. Ini berkaitan dengan topik yang diangkat dalam teks eksposisi tersebut. Kalau yang dibicarakan itu masalah sampah, maka yang muncul istilah teknisnya ya sampah organik, anorganik, kompos, dan lain-lain. Jadi bergantung pada topik apa yang diangkat, maka istilah teknisnya akan berbeda. Istilah yang berkaitan dengan topik yang diangkat, dan sekali lagi itu tidak semua orang paham dengan maknanya. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi kausalitas, kronologis, perbandingan, pertentangan. Nah, konjungsi ini yang kemungkinan nanti akan keluar itu adalah argumentasi atau kausalitas. Ini menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, ini yang digunakan, nanti dicari dalam teks itu mana yang menggunakan konjungsi argumentasinya tadi. Yang kedua, menggunakan kata hubung kronologis atau keterangan waktu, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata hubung perbandingan atau pertentangan, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Ya. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu berkaitan dengan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang menggunakan panca indera, ya. Nah, bisa saya merasakan, saya membantah pernyataan itu berarti pikiran, saya melihat. Nah, itu kata kerja mental. Yang berikutnya menggunakan kata rujukan atau perujukan. Menggunakan kata-kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat tersebut, ini, itu. Nah, ini kata-kata perujukan atau kata-kata rujukan. Yang kelima, menggunakan kata persuasif atau membujuk. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, masyarakat harus diajari memilah sampah organik dan organik contohnya. Nah, jadi yang saya cetak merah ini tolong nanti dipelajari lebih detail, karena kemungkinan salah satu di antara 5 inilah yang akan keluar. Saya hanya memberikan contoh soal satu saja, yaitu coba dibaca dulu. Seorang yang mampu mengetik cepat, ini saya ambil dari soal PTS kemarin, ya. Mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Demikian pula seorang koki yang mampu memotong secara cepat dengan pisau. Kita dapat membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Misalnya membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya,
dapat membentuk pribadi yang cinta kebersihan dan lingkungan. Itulah yang menjadi dasar berpikir para ahli pengembangan diri. Oleh karena itu, banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Soalnya, kalimat yang menggunakan konjungsi atau kata hubung argumentasi atau kausalitas terdapat pada kalimat nomor A, B, C, atau D. Silakan saya tunggu untuk jawab. Jawabannya apa? D. D. Delta ya. Ya, benar. Nah, dari 8E Pak ya. Ya, Afifah. Ya. Jadi apa yang menunjukkan ini termasuk menggunakan konjungsinya mana? Oleh karena itu. Ya, jawabannya, kunci jawabannya D. Nah, sekarang yang ketiga, menulis teks eksposisi. Disajikan 4 judul yang tiap-tiap judulnya diberi nomor, siswa dapat menentukan judul teks eksposisi dengan tepat. Nah, ada 4 judul. Ya, sekarang judul teks eksposisi itu seperti apa? Judul itu harus menggambarkan sesuatu yang nantinya akan dibahas dalam teks. Itu untuk semua teks sama ya. Judul dalam teks eksposisi ditulis dengan singkat, padat, jelas, menarik, dan syarat makna. Nah, sekarang bacalah judul-judul berikut ini. Judul yang sesuai untuk teks eksposisi terdapat pada nomor berapa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya D ya. Maaf tadi kepencet. Nah, ini ya, jawabannya D. Pengaruh rokok bagi lingkungan. Ini judul yang tepat untuk menulis teks eksposisi. Kalau nomor 1 dan 3 itu untuk fiksi, kalau nomor 2 itu dalam bentuk soal-soal saja. Top sukses PAT, nah itu kan hanya soal ya. Nah, berikutnya kisi-kisi yang nomor 4. Disajikan kutipan teks eksposisi yang dirumpangkan salah satu bagian struktur teks eksposisi. Siswa dapat menentukan salah satu bagian struktur teks eksposisi untuk melengkapi kutipan teks eksposisi yang rumpang tersebut dengan tepat. Jadi ada bagian dari struktur teks eksposisi, kemudian ada yang dirumpangkan. Nah, untuk melengkapinya itu jadi sebuah paragraf ini ya nanti. Nah, ini sekali lagi kembali ke ini, ke strukturnya. Strukturnya tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jadi tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Si penulis soal mungkin akan meletakkan rangkaian argumen dalam soalnya, kemudian kalian diminta untuk menentukan apa tesisnya atau penegasan ulangnya. Atau mungkin tesisnya ada, rangkaian argumennya apa. Jadi ini ada beberapa kemungkinan, karena itu siap-siap kalian pahami benar struktur teks eksposisi itu. Nah,
Perhatikan kutipan teks eksposisi berikut. Ini ada titik-titik, berarti ngisi yang atasnya ini. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor, serta banyak serangga. Laci-laci meja kelas yang banyak sampah akan menjadi sarang nyamuk dan serangga. Ruang kelas yang tidak dibersihkan akan kotor dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar. Sampah yang berserakan atau tempat sampah yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau yang menyengat dan penyakit paru-paru. Nah, bagian tesis yang tepat untuk melengkapi kutipan teks eksposisi tersebut adalah tesisnya yang mana? A, B, C, atau D? Ya, silakan dibaca dulu. Nah, terus saya tunggu apa jawabannya. Jawab C, Intan Triandayani. Bintang. 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 Ada yang lain, Pak, ya? Sama jawabannya C juga. Iya. Ya. Ya, jadi yang tesis yang tepat adalah Charlie. Jadi ini baru penyampaian isu. Nah, kalau yang apa? A itu rangkaian argumen. Yang B masih rangkaian argumen. Kemudian yang D penegasan ulang. Mungkin nanti si penulis soal akan memberikan apa itu pengecah yang lebih bagus sehingga bisa agak sulit kalian untuk menjawab. Harus hati-hati. Saya lagi kalau berupa baru mengenalkan tesis itu baru mengenalkan isunya. Isunya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Biasanya yang menggunakan konjungsi adalah, merupakan, itu tesis ya. Baik. Ya, benar ya. Kunci jawabannya C. Nah, sekarang kisi-kisi PAT yang kelima. Disajikan dua kutipan puisi, siswa dapat menentukan perbedaan tema kedua kutipan puisi tersebut dengan tepat. Jadi ini yang ditanyakan tentang unsur pembangun puisi, fisiknya ya, lahirnya. Maaf, bukan fisiknya, tapi batinnya ya. Unsur pembangun puisi dari segi batin. Dari segi batin itu ada tema, ada nada, perasaan, dan amanat. Tema, nada, rasa, suasana, dan amanat. Nah, jadi unsur batinnya. Unsur batin puisi atau unsur makna puisi terdiri atas 4 bagian yang tidak terpisahkan, tapi dapat dibedakan, yaitu tema, perasaan penyair atau feeling, nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat. Ya. Salah satu lagi yaitu suasana. Nah, tema itu ide dasar yang mendasari penulisan puisi. Apa yang mendasari penulis itu menulis puisi itu? Ide dasarnya. Itu tema ya. Nah, sekarang contoh soalnya,
Kalau ada puisi ini silakan dibaca. Engkau adalah teman sejati. Kau dengar semua keluhanku tentang sekolah, pekerjaan, engkau takkan kulupakan. Sahabat selalu setia, seperti mentari yang tak pernah bosan menyinari dunia. Sahabat membawa ketenangan, ibarat bulan yang menyejukkan malam. Nah, ini ada 2 kutipan puisi, silakan dibedakan, sama-sama berbicara tentang persahabatan. Apa yang membedakan kutipan puisi 1 dan puisi 2 dari sisi tema? Perbedaan tema kedua puisi tersebut adalah belum. Ya, silakan dicermati. Ya, Bintang kembali jawab. Kok cuma Bintang terus ini? Ada berapa anak Pak yang ikut ini? 78 dari 300-an anak. Ya, mudah-mudahan nanti yang 350 anak-anaknya ikut 78. Ya, benar ya. Jadi temanya adalah yang C. Puisi pertama itu berbicara tentang sahabat sejati, ke puisi yang kedua sahabat yang setia. Nah, sekarang yang terakhir, kisi-kisi nomor 6. Disajikan 4 kutipan puisi yang tiap-tiap kutipan puisinya diberi nomor. Siswa dapat menentukan salah satu citraan atau imaji. Nah, imaji itu ada melihat, mendengar, taktil, dan kinestetik. Jadi kemungkinan nanti yang keluar itu bisa menanyakan yang melihat itu yang mana, yang mendengar itu yang mana dari 4 kutipan puisi itu, yang taktil itu yang mana, yang kinestetik itu yang mana, yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut dengan tepat. Nah, ini dari sini kalian harus belajar keempat-empatnya. Mari kita pelajari terlebih dahulu. Imaji, sekali lagi ini salah satu unsur pembangun puisi fisik atau lahir dari puisi ya. Merupakan penyerapan indera terhadap hal-hal yang diungkapkan dalam puisi. Imaji dalam puisi antara lain imaji visual, penglihatan, imaji auditif, pendengaran, imaji taktil, perasaan, perabaan. Ini sebenarnya bisa yang lain ya, misalnya pencecapan, penciuman itu masih masuk imaji taktil. Dan gerak, ada atau kinestetik. Nah, imaji visual, contoh puisinya, Kala Langit Menangis. Seolah-olah kita melihat langit. Dan 2 ekor belibis. Seolah-olah kita melihat 2 ekor belibis. Bermesra dalam kolam. Nah, kita salah melihat ada kolam. Jadi ini 3 larik puisi ini semuanya menggunakan citraan penglihatan atau citraan visual atau imaji visual. Nah, bisa dipahami ya, yang lebih visual itu atau penglihatan itu mudah. Apa yang seolah kita melihat sesuatu setelah membaca puisi itu.
Yang kedua, imaji auditif atau pendengaran. Seolah-olah kita mendengarkan. Contohnya, kicauan burung yang merdu di pagi hari. Suara ombak yang membelah pantai. Suara seruling terdengar indah. Jadi seolah-olah kita mendengarkan kicauan burung, suara ombak, suara seruling. Kita membayangkan mendengarkan kicauan burung, suara ombak, atau suara seruling. Ini citraan auditif atau pendengaran. Mengiringi semangat pagi di hariku. Jadi seolah-olah dalam puisi ini kita setelah membaca ini seolah kita melihat mendengarkan kicauan burung, suara ombak, suara seruling. Yang ketiga itu imaji taktil. Nah, taktil ini bisa perasa, bisa peraba. Tapi sebenarnya bisa juga pencecapan, penciuman, itu masuk imaji taktil. Cahayamu panas suci. Mana yang perabanya? Ya, panas. Panas itu harus diraba. Jangan dirasa. Kalau rasa kan pakai lidah. Semanis gula, sepahit empedu. Itu rasa. Menggunakan indera pencecapan, perasa ya. Nah, ini imaji taktil, perasa atau peraba. Yang keempat, imaji gerak atau kinestetik. Seolah-olah kita bergerak. Aku berlari. Nah, seolah kita ini berlari, si pembaca puisi itu. Aku berlari sampai akhirnya aku menyadari bahwa semuanya itu hanyalah mimpi. Nah, kata berlari ini menunjukkan bahwa lari dalam puisi ini menggunakan citraan gerak atau kinestetik. Nah, sekarang soalnya ada empat kutipan puisi. Yang pertama ini, silakan. Sebab terlalu lama meminta, tangan terkulai bagai dikoyak. Sebab terlalu lama pasrah pada derita, kesetiaan diinjak. Ini puisi yang pertama. Puisi yang kedua, kala mentari tenggelam, ku terawang jauh pandangan, ada titik di horizon, sepi menyendiri. Tiga, Cisarua, tenang air terus mengalir, gemuruh bergolak ke dasar sungai. Percik menepis melayang pergi, hening air terus mengalir. Puisi yang keempat, blues untuk Boni. Sembari jari-jari galak di gitarnya mencakar dan mencakar, menggaruki rasa gatal di sukmanya. Nah, dari keempat puisi tersebut, mana yang citraan taktil? Citraan taktil terdapat dalam kutipan puisi nomor A, B, C, D. Silakan dijawab, saya tunggu. Sudah ada Pak Dede. Jawab D.
Oh ya, berarti sudah paham ya. Jadi benar, kuncinya jawabannya ini adalah D. Mari kita lihat. Nomor 1, apa nomor 1 ini? Kutipan puisi nomor 1 ini adalah gerak. Tangan terkulai. Tangannya terkulai itu gerak. Bagai dikoyak. Yang kedua, kala mentari tenggelam, puterawang jauh pandangan. Berarti citraan, penglihatan, visual. Cisarua, tenang air terus mengalir. Gemuruh, bergolak ke dasar sungai. Percik, menepis melayang pergi. Percik inilah atau gemuruh itu adalah citraan pendengaran atau audio. Jadi ini yang nomor 1, gerak, 2, penglihatan, 3, pendengaran, dan 4, menggaruki rasa gatal. Kalau gatal itu kan diraba. Kalau perabaan berarti citraan taktil. Nah, jadi ini nanti soalnya akan seperti ini, tapi saya tidak bisa memastikan si penulis soal mau menggunakan citraan yang mana, tapi kalian perhatikan saja yang agak sulit itu taktil dan gerak. Baik anak-anak, jadi itu ya materi ada 6 kisi-kisi yang sudah kita bahas. Nanti hari Rabu 6 lagi. Sehingga pertemuan selanjutnya kalian akan mengikuti menelaah kisi-kisi PAT nomor 7 sampai dengan 12. Adakah yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan ini jelas. Jadi nanti ini materi akan saya bagikan di CR atau di grup WA. Mungkin ada guru kalian yang menggunakan WA untuk membagikan materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.